Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, heboh kejadian diduga gagal ginjal akut pada anak di berbagai daerah terus bertambah. Contohnya di Aceh, saat ini terdata ada 26 kasus. Sementara di DKI Jakarta, ada jumlah kasus terbanyak yaitu 71 kasus. Aneh pertambahan kasus itu mengakibatkan jumlah total kejadian sangat mungkin sudah menembus 240 kasus. Catatan presentasi kematian di RSCM pun sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Sebaran kasus kejadian gagal ginjal akut pada anak mencakup sedikitnya 20 provinsi. Namun, pemerintah belum juga menetapkannya sebagai kejadian luar biasa. Pemirsa, inilah bedah editorial Media Cipus 23 November 2022 dengan tema Jemput Bola Tangani Gagal Ginjal Akut bersama saya Ira Monika. Dan pemirsa, telah hadir bersama saya di studio Ketua Redaksi yaitu Tia Rizva Dibika. Selamat pagi Mbak ya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Se-Indonesia nih Mbak, khawatir tentang sirup obat, tetapi masih belum jelas nih apa penyebab pastinya. Dari Mbak Tia sendiri nih, gimana respon Mbak menanggapi problematika ini? Terima kasih Mbak Ira. Baik, menurut saya kasus ini sangat prihatin khususnya bagi orang tua. Pastinya orang tua yang mempunyai balita dan batita khawatir akan hal ini. Apakah obat yang dibeli saya ini aman atau tidak? Dalam artian begitu ya. Dan BPOM sudah mengeluarkan daftar 5 obat yang ditarik yang menjadi pemicu gagal ginjal akut, dan 5 obat sirup tersebut salah satunya dari merek terkenal, dan kita semua bahkan tahu se-Indonesia itu mereknya, dan itu semua terbukti mengandung ethylene glycol dan ethylene glycol. Kita semua baru menyadari setelah kasus ini merebak ya Mbak ya. Sebelumnya kita tidak pernah tahu mengenai kandungan ethylene glycol dan ethylene glycol yang berlebihan dalam kandungan obat yang kita minum itu dapat menyebabkan gagal ginjal. Nah, sampai saat ini sudah banyak nih Mbak korban yang berjatuhan. Tapi dari pihak pemerintah belum menetapkannya sebagai kejadian luar biasa. Bagaimana nih menurut Mbak mengenai respon pemerintah itu? Baik, untuk itu dari pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan nih dan gerak cepat atau gercep lah bahasa gaulnya. Kementerian Kesehatan juga harus bekerja sama dengan instalasi kesehatan lainnya untuk mengedukasi para orang tua agar tidak khawatir berlebihan, seperti saran dari Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang saya lihat pemerintah ini bergerak sangat lambat dan menginformasikan hanya setengah-setengah. Bagaimana orang tua tidak kepusingan mengenai kejelasan kasus ini, sebaiknya kan para menteri dan BPOM mengisyaratkan ini sebagai kejadian luar biasa. Jemput bola tangani gagal ginjal. Heboh penyakit gagal ginjal akut merebak di Indonesia. Kasus ini menyerang anak-anak usia kurang dari 8 tahun. Penyebabnya masih menjadi misteri. Kasus ini menyita perhatian publik. Pasalnya tingkat kematian dari penyakit tersebut hingga mencapai 48%. Sehingga jemput bola sangat diperlukan dari pihak pemerintah maupun orang tua dalam menangani tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak. Para dokter sempat memberikan dugaan awal terkait kasus ini. Para dokter mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh peradangan organ pasca COVID-19. Namun bercermin dari kasus kematian puluhan anak di Gambia, Afrika yang menyebutkan bahwa penyakit tersebut berasal dari obat sirup penurun panas yang mengandung diethylene glycol atau DEG dan ethylene glycol EG dengan dosis yang tak wajar. Hal ini mendorong pihak BPOM untuk menelusuri kemungkinan adanya kandungan cemaran diethylene glycol DEG dan ethylene glycol EG pada obat sirup di Indonesia, serta mencari tahu jenis obat sirup apa saja yang masuk dalam kategori dilarang untuk dikonsumsi. Untuk itu, pihak BPOM harus bekerja cepat dan tanggap, karena penyakit ini begitu meresahkan. Dengan catatan persentase kematian di RSCM sebagai pusat rujukan mencapai 65%. Sebaran kasus gagal ginjal akut pada anak mencakup sedikitnya 20 provinsi. Itu sudah lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Namun pada kenyataannya sampai saat ini pemerintahan belum juga menetapkannya sebagai kejadian luar biasa atau KLB, apalagi yang ditunggu oleh pemerintah.
Berdasarkan dugaan awal BPOM, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak membeli obat sirup penurun demam, serta para tenaga kesehatan diminta untuk berhenti memberikan resep obat sirup penurun panas dalam praktik penyembuhan penyakit, sembari menunggu hasil keputusan mengenai obat apa saja yang mengandung bahan berbahaya. Lalu IDAI meminta para orang tua untuk lebih cermat dan teliti dalam memantau anak-anak mereka mengenai jumlah dan warna urin yang pekat atau kecoklatan pada anak, seperti urin berkurang dalam 6-12 jam atau tidak ada urin selama 6-8 jam dan gejala lainnya. Mengapa pemerintah masih pasif dalam menangani kasus ini? Padahal semestinya otoritas dapat bergerak lebih agresif untuk menemukan kasus-kasus yang diduga gangguan ginjal lewat fasilitas-fasilitas kesehatan hingga posyandu di seluruh daerah. Itu sebabnya penetapan status KLB sangat krusial untuk memulainya. Memberikan pernyataan meminta para orang tua untuk lebih cermat dan teliti dalam memantau anak-anak mereka mengenai jumlah dan warna urin pada anak tak cukup untuk menangani tuntas kasus kematian dengan cepat. Tidak ada salahnya pula mewajibkan semua balita diperiksakan kondisi ginjal mereka. Bukannya hanya menunggu laporan dari rumah sakit atau puskesmas. Jika begitu, tidak mengherankan bila tingkat kematian begitu tinggi. Ketika penderita akhirnya dibawa ke puskesmas atau dilarikan ke rumah sakit, gangguan ginjal sudah masuk stadium lanjut. Padahal mestinya mereka bisa tertolong bila ditangani lebih dini. Penyisiran kasus secara agresif juga akan sangat membantu identifikasi penyebab secara akurat, karena pengujian memiliki sampel yang lebih besar. Tidak hanya meraba-raba ataupun menebak-nebak buah manggis yang membuat kebijakan menjadi ambigu. Dalam hal penanganan untuk mengupas penyakit misterius ini memang diperlukan upaya yang maksimal dari sebuah pihak. Bila diperlukan dibentuklah sebuah tim gabungan, karena diperlukan penanganan yang cepat untuk menangani kasus ini. Seperti dalam hal mencari penyebab pasti dari penyakit ini, lalu menarik edaran obat-obat yang teridentifikasi serta dalam mempublikasi kepada publik. Ya, betul Mbak. Di sini belum terlihat jelas upaya cepat dari pemerintah dalam hal mengambil tindakan seperti mengimbau kepada masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan balita ke fasilitas terdekat dan lain sebagainya. Atau istilahnya jemput bola lah dalam menangani kasus ini, bukan hanya sekedar menerima laporan dari warga mengenai korban yang telah parah dan lain sebagainya, Mbak. Ya, saya setuju karena menyangkut kesehatan anak-anak kita, bagaimana ya pemerintah bisa menyelesaikan? Jangan menyelesaikan dulu mungkin, tetapi jemput bola dulu lah seperti yang dikatakan Mbak Ira, karena situasi ini sangat krusial. Apalagi kasus seperti ini yang sedang dibicarakan, kan marak tentang berita hoax yang bikin orang tua dan publik bertanya-tanya kemanakah pemerintah untuk memberi kejelasan hal ini? Ya, betul Mbak. Untuk itu mari kita sama-sama jaga kesehatan ya Mbak ya, karena kita tidak tahu badai apa lagi yang akan menerpa kehidupan kita ini. Baik, terima kasih Mbak Tia sudah menemani saya berbincang kali ini. Dan juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan bedah editorial Media Cipus kali ini. Saya Ira Monika, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.